Hauduhu kautsarun warawa. Sarbatun lidawaya. Irwini ya habibi ya tabibal baraya, anta li balsamu wa shifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kerbau 7 kemarin dipasarkan. Semua kembali dalam kondisi kehausan. Kalau di A7 ada Valen dari Pamekasan, Semoga aksi 2026 ada kami yang sama-sama di Pamekasan. amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahib yang sering ikut audisi aksi namun belum rezeki, dan sekarang ikut lagi karena Islam melarang putus asa apalagi frustasi. Dan saya Satya, pertama kali ikut audisi. Semoga membawa berkah bisa terpilih tahun ini. Kalau sebelumnya selalu ada peserta duo kembar, Kini kami hadir dua pasutri yang punya keinginan besar bisa tampil di Indosiar. mengharap bagi kami panggung aksi menjadi media syiar, ajaran Islam semakin tersebar, Khususnya pesantren kami di Makassar. Di rumah kami merupakan dua pasutri yang tidak pernah bertengkar. Kapan? Kalau istri lagi ke pasar, Dan suami pergi mencari nafkah di luar. dari itulah sahabat aksi dan dewan juri. Tema ceramah singkat kami adalah cara mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kesimpulan daripada ayat tersebut adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu menciptakan manusia berpasang-pasangan agar bagaimana bisa hidup bahagia, bisa hidup senang dan tenang. Dan salah satu caranya adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka pertanyaan besarnya sahabat aksi, bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Langkah pertama yaitu Saling pengertian saling memahami dan saling menyayangi. Kalau suami lagi marah maka istri mengalah. dan kalau istri yang marah, Maka tugas suami uang belanja ditambah. Insya Allah cepat selesai masalah. Betul sahabat taksi? betul. Betul suami? 1000% betul istriku. Karena di antara ciri-ciri istri solehah pada saat suami marah, Dia tenang dan tabah. wahai para istri, ketika sedang dimarahi atau disakiti oleh suami, daripada melawan yang hanya menimbulkan dosa, lebih baik ungkapkan perasaan kalian lewat lagu saja. Sia-sia ku pertaruhkan harta, jiwa dan raga, namun pada akhirnya aku yang kecewa. Pada akhirnya aku terluka. Masya Allah, sahabat aksi. Kemudian apa tugas istri selanjutnya? Yaitu pada saat suami pergi kerja, Istri di rumah perbanyak doa dan sholat duha. pada saat suami pergi cari nafkah, Istri di rumah perbanyak ibadah. dan pada saat suami dompetnya, kantongnya kering, Maka istri jangan sering cek out keranjang kuning. apalagi sibuk belanja skincare agar wajahnya glowing.
Karena itu yang membuat suami stres dan sinting. Masya Allah. Hadirin sahabat aksi. Langkah kedua yaitu istri harus selalu menebar senyuman, terkhusus ketika suami pulang dari tempat kerja. Insya Allah cara itu akan menjadi obat capek baginya. Kenapa harus senyum? Karena ada hadis Nabi Muhammad, ayyumam mur'atin nadharat wajha zawjiha wa lam tadhak fa innaha la tarul jannat abadan. Istri yang menatap dan memandang wajah suami kemudian tidak senyum, maka dia tidak akan pernah diperlihatkan surga selamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian langkah yang ketiga, sepasang suami istri harus saling menjaga aib dan kekurangan yang ada di dalam rumah tangga. Aib suami jangan sampai tersebar di sosial media. Pun aib istri jangan sampai dicerita kepada tetangga, apalagi kepada janda. Nanti dia mau jadi yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Yang artinya istri adalah pakaian bagi suami, begitu juga sebaliknya. Ayat tersebut mempertegas bahwa fungsi daripada pakaian yaitu menutupi aurat dan kekurangan yang ada dalam tubuh manusia. Maka sejatinya sepasang suami istri di dalam rumah tangga fungsinya harus seperti pakaian, yakni saling menutupi dan saling melengkapi. Insya Allah dengan cara itu akan tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Akhiran minna, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.